Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahya qulubal mujahidin nabiyul iman wal jihad wa amarana bit ta'awuni wal ittihad wa nahana 'anit takhalufi wal infirad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalid da'i ilal huda wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Tama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah dan inayah. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan dan yang kita kerjakan pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita minta nikmat rizki, banyak dari kita ini minta nikmat rizki, nikmat sehat walafiat. Semua hamba-hamba Allah dan semua makhluk Allah, dari manusia, dia sholat atau tidak sholat, binatang, tumbuh-tumbuhan, jin, itu hampir rata-rata mendapatkan nikmat yang sama, yang kaitan dengan kesehatan, rizki. Orang di luar Islam atau orang kafir itu dapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mendapatkan rizki dari Allah. Orang di luar Islam, dia tidak ibadah kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, itu mendapatkan sehat walafiat, mendapatkan kesehatan. Kita juga yang beriman mendapatkan kesehatan, sama. Tapi yang mereka tidak punya yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Pokoknya itu nikmat yang sangat penting, khusus, satu karunia yang sangat luar biasa bagi seseorang kalau dia mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Agar supaya dua nikmat tersebut selalu ada di diri kita, maka kita harus mengikatnya. Untuk mengikat agar supaya dua nikmat tersebut selalu ada dalam diri kita sampai akhir hayat kita, itu caranya dengan cara sering-sering bersyukur. Alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam. Sering-sering. Karena emang yang beda dengan orang lain yang bukan Islam, yang di luar Islam, yang beda cuma itu doang. Nikmat iman, nikmat Islam. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yang tercinta, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kita punya nabi, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Tahu hasad? Iri hati. Hasad, nggak seneng orang lain seneng, dan seneng orang lain nggak seneng. Orang lain bahagia, dia nangis. Orang lain nangis, dia seneng. Jadi seneng kalau seandainya ada orang sengsara, itu namanya hasad. Penyakit hasad ini nggak suka dengan kemajuan orang lain. Ini adalah penyakit dasar daripada penyakit-penyakit hati.
Jadi penyakit dasar daripada segala penyakit hati, sombong atau takabur sama aja. Kemudian apa lagi? Adu domba. Itu dasarnya itu adalah satu ini, hasad. Sebagaimana pernah saya ceritakan bahwa iblis pertama kali pokoknya dia benci benar, ya, sampai dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama kali gara-gara hasad. Bagaimana enggak, iblis satu makhluk Allah dari golongan jin yang ahli ibadah. Satu makhluk Allah yang merasa paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadahnya sangat luar biasa. Tidak ada satu jengkal pun yang ada di atas langit, ya, langit itu tidak disujudi oleh iblis. Namanya sebelumnya Azazil, kemudian diganti dengan iblis. Tiba-tiba Allah ciptakan satu makhluk yang namanya Nabi Adam alaihissalam. Itu Adam belum ngapa-ngapain, ya kan, ibadahnya belum lama, orang baru diciptain. Tiba-tiba seluruh makhluk yang ada di situ disuruh, termasuk para malaikat, termasuk si iblis atau Azazil, disuruh takluk, disuruh sujud sama Nabi Adam. Allah perintahin. Saya yang udah bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah, merasa paling dekat sama Allah, itu kagak orang yang lain-lain nggak disuruh takluk sama saya. Malaikat-malaikat nggak suruh takluk, kok dia si Adam baru kemarin diciptain, tiba-tiba seluruh makhluk yang ada di sini disuruh, diperintahin sama Allah suruh sujud. Nah, ini namanya hasad. Siapa dia? Anak kemarin sore. Oh, kalau udah ngomong kayak gitu tuh berarti hasad. Siapa dia? Orang baru begitu. Berarti hasad, kena penyakit hasad. Ada dialog antara Nabi Isa alaihissalam sama iblis. Dialog. Allah kasih tahu kepada Nabi Isa, Isa, kau lihat sana, ada orang tuh yang bawa 2 ekor onta. Itu bukan orang, itu iblis, kata Allah. Didatengin oleh Nabi Isa. Pak Tua. Oh ya Nabi Allah Isa, gitu. Kau bawa apa itu? Yang ada di 2 ekor onta itu ada 4 gundukan, 4 karung besar-besar. Kau bawa apa itu? Dan mau bawa mana itu apa namanya karung tersebut? Ya Nabi Allah Isa, ini saya bawa barang dagangan. Dagangan ini saya pengen bawa ke pasar. Kalau boleh saya tahu, itu tuh yang 4 gundukan daripada karung besar-besar itu isinya apa? Oh, ini yang pertama, daganganku yang pertama, ini namanya al-bukhl, pelit. Kemudian ditanya, siapa pelanggannya daripada dagangan kau yang namanya pelit? Oh, ini namanya pelanggannya kebanyakan al-agniya, orang-orang kaya. Jadi orang-orang kaya itu banyak membeli dagangan iblis. Yang pertama namanya pelit, atau pelit, al-bukhlu, bakhil, pelit. Kemudian ditanya lagi sama Nabi Isa, nah itu dagangan yang kedua apa itu? Yang satu lagi, oh ini namanya al-khiyanah, pengkhianatan. Terus siapa yang membeli? Kebanyakan yang membeli adalah para pedagang at-tujar, para pedagang. Ini pedagang-pedagang banyak berkhianat sama pembelinya. Dia bilang ini gula merah atau gula pasir sekilo padahal kurang 1 on. Mobil jelek dibilang bagus, mobil bekas tabrakan dijual bilang belum pernah tabrakan. Berkhianat namanya. Dan banyak pedagang-pedagang yang membeli dagangan iblis yang kedua namanya al-khianat, pengkhianatan.
Kemudian ditanya lagi, itu gundukan yang ketiga di onta yang satu itu apa lagi? Oh, ini namanya yang ketiga, daganganku yang ketiga namanya az-zulm, kezoliman. Ditanya, siapa pembeli daripada kezoliman? Pembelinya kebanyakan adalah mereka al-umaro, para pejabat, orang yang punya kekuasaan, ya RT, ya RW, ya lurah, ya camat, ya menteri, ya presiden. Banyakan mereka-mereka yang mempunyai kekuasaan, entah di kantor, itu banyakan mereka membeli daganganku yang namanya az-zulm, kezoliman. Ini dia nih, kita masuk yang terakhir. Yang terakhir ini nih dagangan, ini namanya apa nih? Di karung ini yang besar nih, yang terakhir nih apa? Oh, ini daganganku paling istimewa. Dagangan yang paling istimewa. Kalau paling istimewa apa? Kata iblis, namanya al-hasad, iri hati atau dengki, hasad. Terus siapa pelanggannya daripada dagangan yang keempatmu yang namanya al-hasad ini? Kata iblis, pelanggan setiaku paling banyak daripada dagangan istimewa lah orang-orang yang istimewa. Siapa? Al-ulama, para ulama, para ustadz, para kiai, para tuan-tuan guru. Itu kebanyakan daripada pelanggan setia daripada dagangan iblis yang keempat namanya al-hasad. Kita lihat, iblis sendiri itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara hasad. Pokoknya pelanggan setianya paling banyak kenanya dulu dari mana? Dari para ulama, para ustadz, para kiai. Ulama satu dengan kiai yang satu dengan kiai yang lain ribut, ustadz yang satu dengan ustadz yang lain ribut, rebutan murid kadang-kadang, rebutan tempat-tempat majelis, rebutan masjid. Ya gara-gara hasad. Siapa dia? Anak kemarin gua udah bertahun nuntut ilmu. Nah, kadang-kadang begitu. Itu namanya hasad. Nauzubillahi min dzalik. Ya artinya ulama, para kiai, para ustadz yang tahu ilmunya aja bisa kena, apalagi kita yang bukan ustadz, bukan kiai. Nauzubillahi min dzalik. Pokoknya Nabi katakan la tahasadu, jangan hasad. Ada orang dapat nikmat, kita ucapin selamat. Untuk menghilangkan rasa hasad itu kita ucapin selamat, kita puji dia supaya hilang hasad kita, kayak gitu. Karena pongkol kalau sudah hasad kemana-mana. Hasad itu apa? Nggak suka orang lain mendapatkan nikmat, dan suka kalau orang lain mendapatkan apa? Azab. Orang tabrak motor, syukurin, dia seneng gua gara-gara dia. Nah, nggak boleh, giliran tetangga beli mobil meriang dia. Wallahu a'lam bishawab.